Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di pertemuan kita kali ini, mari kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Sebelum kita kaji bersama-sama, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkenan membuka hati kita untuk menerima kebenaran-kebenaran isi dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ashabal asyarah al-mubasysyarah bil jannah alal akhwas khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, wa ila jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, khususan a'immati madzahibil arba'ah, wa ila jami'i masyayikhi sufiyati ajma'in, khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa ila jami'i awliya'ina wa ulama'ina, khususan awliya Ittis'a wal Muslimin Abdul Akhir Muslimin Kalijaga, wa ila jami'i ustadzina wa muallimina wa asatidatina, khususan wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bi salatid duha fi safari wal hadar, fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannah, aina alladhina kanu yusalluna ad-duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha. Pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, hai Ali, engkau harus tetap melaksanakan salat duha, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika di rumah. Karena di hari kiamat nanti akan ada sebuah seruan yang datang dari atas surga. Di manakah orang-orang yang selalu melaksanakan salat duha? Masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu ad-duha dengan sejahtera dan aman, dengan selamat dan aman. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan Allah memerintahkannya untuk mengerjakan salat duha. Wasiat ini tentang menjaga salat sunnah, di mana sebagian ulama mengatakan setelah salat sunnah tahajud jangan ditinggalkan juga salat sunnah duha. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang artinya, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, yaitu salat duha, nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Salat duha
Ini umumnya orang memaknai, memahami sholat duha sebagai salah satu sholat dengan maksud tujuan melancarkan rezeki. Ini pemahaman umum yang harus kita luruskan bersama-sama. Bukan salah sholat duhanya, akan tetapi maksud tujuan untuk kelancaran rezeki materi yang itu tidak diperkenankan. Jangan sholat duha karena berharap rezeki lancar, tapi sholatlah duha sebagaimana anjuran atau perintah Nabi kepada Sayyidina Ali. Dimanapun kamu berada, baik saat bepergian ataupun di rumah, lakukan sholat duha. Begitu pula bisa dimaknai baik rizkimu, usahamu lancar, ataupun sedang-sedang saja, atau bahkan udah usahamu tidak lancar, rizkimu seret, lakukan sholat duha. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia ada tulang-tulang yang dimana tulang-tulang tersebut solusi untuk mensyukurinya adalah dalam bentuk melaksanakan sholat duha. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah pesan-pesan terkait dengan sholat dan seterusnya, Rasulullah kemudian berwasiat lagi kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, min karamatil mu'mini zaujatun muwafaqatun tasurruhu wassalatu jama'atan wajironun yuhibbunah." Wahai Ali, di antara kemuliaan seorang mukmin adalah yang pertama, memiliki istri yang muwafaqah, istri yang taat, yang itu menyenangkan hati suaminya. Yang kedua, diberi anugerah bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan yang ketiga, memiliki tetangga-tetangga yang mencintainya. Disinilah letak kemuliaan seorang mukmin itu. Kemuliaan seorang mukmin bukan terletak pada kedudukannya yang tinggi, kekayaannya yang banyak, akan tetapi menurut Nabi, kemuliaan seorang mukmin terletak pada satu, istrinya. Adakah dia memiliki istri yang muwafaqah, istri yang taat, patuh kepada suami, istri yang ketika suami melihatnya menyenangkan hati suami. Saudara-saudaraku, kita patut introspeksi. Kita berharap mendapatkan kemuliaan itu. Akan tetapi, kita pun harus tahu diri. Jika ingin memiliki istri yang taat kepada suami, jadilah suami yang layak ditaati oleh istri. Jika ingin memiliki istri
yang ketika dilihat senantiasa menyenangkan. Jadilah juga terlebih dahulu suami yang menyenangkan anak dan istri. Sebagaimana rumus kehidupan, cara memperlakukan orang lain, seperti apa harusnya, seperti itulah yang kita berikan kepada orang lain. Jika kita ingin ditaati, jadilah orang yang taat terlebih dahulu. Jika kita ingin disenangi, jadilah orang yang menyenangi terlebih dahulu. Begitu seterusnya. Yang kedua, anugerah berupa sholat berjamaah. Ini sebagai tanda kedua kemuliaan seorang mukmin. Kita tahu bahwa orang-orang munafik, tanda-tanda munafik, salah satu di antaranya adalah ketika mendatangi sholat, mereka sholat dengan kemalasan. Mereka sholat dengan berat hati. Sementara tanda seorang mukmin adalah ia semangat di dalam berjamaah saat sholat. Tanda yang ketiga adalah memiliki tetangga-tetangga yang mencintainya. Kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Oleh karena itu, masing-masing kita punya hak dan kewajiban. Tetangga kita pun punya hak dan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Orang beriman, orang yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir, maka ia adalah orang yang memuliakan tetangganya. Kemuliaan mukmin salah satunya terletak pada orang-orang yang mencintai dirinya. Kehadirannya ditunggu, ketiadaannya dicari. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah golongan orang-orang mukmin, mukmin qawi, orang mukmin yang kuat keimanannya. Karena mukmin qawi jauh lebih baik dari mukmin dhaif. Dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisinya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. Hadanallahu wa iyyakum walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.